Oke, teman-teman semua, selamat datang di channel ini. Di sini kita akan membahas tentang emosi dan suasana hati pada perilaku organisasi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya M. Rinaldi dengan akhir NIM 126. Nah, pada pembahasan kali ini, sebelum saya memasuki topik lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang nonton, pernahkah teman-teman berpikir kadang-kadang teman-teman merasa sangat menyenangkan di hari tertentu dan di hari yang lain teman-teman rasanya sangat murung atau sangat malas untuk menyelesaikan apapun. Kira-kira kenapa? Atau pernahkah teman-teman merasa semangat bekerja, berkuliah di pagi hari hanya karena suasana teman-teman sedang elok, sedang baik? Atau sebaliknya, teman-teman merasa malas, merasa mudah marah atau sedih di tempat kerja ataupun di kuliah tanpa tahu penyebabnya apa. Nah, fenomena inilah yang dijelaskan dalam teori tentang emosi dan suasana hati. Dalam video ini, kita akan membahas mengapa perasaan kita sangat penting dalam konteks pekerjaan, mengacu pada rujukan utama kita, yaitu eh, Robbins dan Timothy Judge, Stephen Robbins dan Timothy Judge, pada bukunya yaitu Organizational Behavior, atau bisa kita singkat nanti kemudian OB ya. Oke, masuk ke dalam definisi, ada afek, ada emosi, dan ada suasana hati. Menurut Robin dan Judge, segala sesuatu yang kita rasakan secara luas disebut afek. Afek itu adalah payung besar yang mencakup dua konsep, yaitu adalah emosi dan suasana hati. Terus, apa bedanya? Nah, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan pada seseorang atau sesuatu yang spesifik dan biasanya dipicu oleh suatu peristiwa tertentu. Contoh, ketika teman-teman mendapatkan pujian dari atasannya, ia bisa merasa bahagia dan bangga, itulah emosi positif. Sebaliknya, ketika teman-teman ataupun kita merasakan diperlakukan tidak adil, muncullah emosi negatif. Bisa marah maupun kecewa. Emosi ini berlangsung singkat biasanya, mungkin hanya hitungan detik maupun menit, dan seringkali disertai ekspresi wajah yang jelas. Robin dan Judge mengidentifikasikan 6 emosi, yaitu marah, takut, sedih, bahagia, jijik, dan terkejut. Sementara itu, suasana hati ataupun mood itu adalah perasaan yang kurang intens daripada emosi. Seringkali tidak memiliki penyebab yang jelas. Contohnya adalah misal teman-teman merasa sedikit tertekan atau cenderung ceria tanpa tahu penyebabnya. Suasana hati itu bisa bertahan berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Suasana hati juga dikelompokkan menjadi dua dimensi, yaitu adalah afek positif, misalnya kegembiraan, dan afek negatif, seperti kecemasan. Dengan kata lain, kalau kita gabungkan itu maksudnya adalah emosi itu seperti gelombang singkat yang intens, gelombang di lautan, sedangkan suasana hati seperti arus yang halus berlangsung lama di bawah permukaan. Nah, emosi lebih mudah dikenali dan diungkapkan, sedangkan suasana hati seringkali tersirat dalam perilaku kita sehari-hari. Selanjutnya adalah
mitos rasionalitas. Nah, secara historis, studi perilaku organisasi mengabaikan emosi karena adanya mitos rasionalitas ini. Manajemen zaman dulu percaya bahwa emosi itu irasional, mengganggu, dan menghalangi produktivitas, sehingga tempat kerja harus bebas dari emosi. Namun, Robin dan Judge melalui bukunya menjelaskan bahwa pandangan ini justru keliru. Kita adalah manusia dan kita membawa emosi ke tempat kerja. Emosi faktanya memiliki fungsi penting terhadap membantu kita dalam pengambilan keputusan. Misalnya, merasakan perasaan yang tidak enak tentang suatu kesepakatan. Itu bisa menjadi sinyal penting loh untuk berhenti dan mengevaluasi kembali secara rasional. Selanjutnya ada sumber emosi dan suasana hati. Nah, dari mana emosi dan suasana hati kita itu berasal? Nah, beberapa faktor ada dari kepribadian. Setiap orang memiliki intensitas afek yang berbeda, yaitu seberapa kuat mereka mengalami emosi. Orang dengan kepribadian ekstrovert cenderung lebih ceria dan memiliki positif affect yang tinggi. Sedangkan mereka yang neurotik cenderung mudah cemas dan memiliki negatif affect yang lebih kuat. Terus dari waktu. Waktu bisa dalam hari, bisa dalam minggu, bisa dalam cuaca. Nah, penelitian menunjukkan bahwa suasana hati sering kali dipengaruhi oleh waktu. Banyak orang merasa lebih bersemangat di pagi hari dan mulai menurun di sore hari. Umumnya, afek positif cenderung paling tinggi itu di sore hari dan menjelang akhir pekan, sedangkan afek negatif lebih tinggi di pagi hari dan di hari Senin. Jadi teman-teman kalau hari Senin pagi pasti selalu murung biasanya, nggak mood menjalani hari. Nah, itulah termasuk dalam sumber emosi dan suasana hati kita. Terus cuaca juga punya efek ternyata. Hari cerah bisa meningkatkan mood positif, sementara hari hujan cenderung menurunkan semangat. Walaupun efeknya itu tidak terlalu besar. Kemudian stres. Stres yang menumpuk tentu saja meningkatkan afek negatif. Misalnya tekanan kerja, konflik peran, atau beban tanggung jawab bisa menimbulkan afek negatif. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini bisa menyebabkan burnout. Terus juga kurang tidur. Kurang tidur itu juga dapat mengganggu penilaian dan kontrol emosional. Yang terakhir adalah aktivitas sosial. Interaksi sosial, terutama yang bersifat fisik, informal ataupun santai, seperti makan siang bersama ataupun berlibur misalnya, itu bisa cenderung meningkatkan suasana hati yang positif. Nah, ini adalah fungsi emosi dalam dunia kerja. Dalam organisasi, emosi bukanlah sesuatu yang harus ditekan atau dihindari seperti Robin dan Just tadi katakan. Di sini juga menjelaskan bahwa emosi memiliki fungsi penting dalam proses kerja dan pengambilan keputusan. Contoh yang pertama, emosi mempengaruhi perilaku dan produktivitas. Karyawan yang merasa bahagia cenderung bekerja lebih efisien, lebih mudah beradaptasi, dan lebih kreatif. Sementara karyawan yang sedang marah atau stres bisa menjadi kurang fokus dan mudah membuat kesalahan. Yang kedua, emosi dapat memperkuat atau melemahkan hubungan sosial di tempat kerja. Nah, ekspresi empati misalnya bisa mempererat hubungan antar anggota tim. Sebaliknya, kemarahan, sinisme itu dapat menimbulkan konflik dan ketegangan antar tim. Yang ketiga, emosi juga berperan dalam pengambilan keputusan. Penelitian menunjukkan bahwa individu yang sadar akan emosinya mampu membuat keputusan yang lebih baik karena dapat
menyeimbangkan antara logika dengan perasaan. Sebaliknya, orang yang terlalu impulsif karena terbawa emosi seringkali menyesali keputusannya. Nah, kita masuk dalam kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional menyumbang 80% dari faktor penentu kesuksesan seseorang. Sedangkan 20%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual atau IQ. Nah, salah satu konsep penting yang dijelaskan Robbins dalam kaitannya dengan emosi itu adalah kecerdasan emosional ini, yaitu adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengatur emosi, baik emosi diri maupun emosi orang lain. Menurut Robin dan Judge, kecerdasan emosional terdiri dari 5. Teman-teman bisa baca, yaitu self-awareness, self-management, self-motivation, empati, dan social skill. Ini adalah indikator kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman. Selanjutnya adalah dampak dari emosi. Robin dan Judge juga menjelaskan bahwa suasana hati dan emosi yang positif berpengaruh langsung terhadap kepuasan kerja, produktivitas, dan komitmen organisasi. Ketika karyawan merasa bahagia, mereka lebih bersemangat, lebih sedikit absen, dan lebih loyal kepada perusahaan. Sebaliknya, suasana hati yang negatif, yang berkepanjangan bisa menimbulkan turnover intention atau keinginan untuk keluar dari pekerjaan, serta meningkatnya stres dan konflik antar pegawai. Bahkan penelitian dalam buku Robbins juga menunjukkan bahwa emosi positif dapat menular. Fenomena ini disebut emotional contagion, yaitu proses ketika seorang itu tertular emosi orang lain di sekitarnya. Kalau pemimpinnya menunjukkan energi positif, maka pasti seluruh tim cenderung ikut bersemangat, ikut positif. Namun jika sebaliknya, kalau pemimpinnya itu menunjukkan frustasi, tim itu bisa kehilangan motivasi. Terus strategi dalam mengelola emosi di tempat kerja. Nah, bagaimana cara kita mengelola emosi dan suasana hati agar tetap positif di lingkungan kerja? Nah, Robbins dan Judge juga menawarkan beberapa strategi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran diri emosional, yaitu sadari perubahan suasana hati sejak dini agar bisa kita kendalikan sebelum hal itu terjadi yang memengaruhi perilaku kita. Yang kedua, berlatih regulasi emosi. Caranya bagaimana? Coba teknik pernafasan. Jeda sebelum beraksi atau alihkan fokus ke hal positif, ke yang lain. Yang ketiga, bangun lingkungan kerja yang suportif. Nah, suasana itu juga penuh kepercayaan dan apresiasi membantu menjaga mood. Yang keempat, ciptakan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Jadi istirahat yang cukup, lakukan aktivitas sosial, dan hindari beban kerja yang berlebihan. Yang kelima, yaitu gunakan humor dan empati. Jadi jangan monoton ketika kerja itu, teman-teman. Nah, menurut Robbins, humor itu sehat, bisa menjadi peredam stres dan mempererat hubungan. Nah, dalam pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa emosi dan suasana hati adalah bagian integral dari perilaku organisasi. Mereka tuh bukan sekedar perasaan sesaat, melainkan energi psikologis yang mempengaruhi cara kita berpikir, berinteraksi, dan bekerja. Pemimpin yang mampu memahami dan mengelola emosi timnya akan menciptakan budaya kerja yang sehat, harmonis, dan produktif. Sebaliknya, organisasi yang mengabaikan aspek emosional akan rentan terhadap konflik, stres, dan penurunan motivasi. Nah, seperti kata Robbins dan Judge, emotion are not the opposite of reason.
they are an essential part of it. Intinya tuh emosi bukanlah musuh dari logika. Justru emosi adalah bagian penting dari keputusan yang rasional dan manusiawi. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini teman-teman. Semoga penjelasan mengenai emosi dan suasana hati membantu teman-teman memahami perilaku manusia di tempat kerja itu jauh lebih kompleks dari sekedar rutinitas. Kurang lebih seperti itu dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.